Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Sia Pratama di program KKN ICT terkait dengan pelatihan Microsoft PowerPoint. Nah, program ini guna mendukung pembelajaran secara daring. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian melakukan presentasi atau diminta Bapak Ibu Guru untuk menampilkan hasil kegiatan belajar? Nah, jika pernah, lakukan hal berikut agar kalian presentasinya bisa maksimal dan menarik. Baik, tahukah kalian apa itu PowerPoint? PowerPoint adalah program presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. PowerPoint disertakan dalam rangkaian Microsoft Office standar bersama dengan Microsoft lainnya seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. PowerPoint atau Microsoft PowerPoint atau Bapak Ibu Guru sering menyebutnya juga dengan kata PPT adalah sebuah program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft dalam paket aplikasi kantoran mereka seperti Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Nah, untuk tampilannya dapat dilihat pada gambar di samping, dan yang bawah itu adalah merupakan lambang aplikasi PowerPoint yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, PowerPoint ini tuh biasanya digunakan untuk membuat presentasi atau membuat hasil pembelajaran atau materi. Nah, itu tuh kemudian yang diminta Bapak Ibu Guru yang akan kita presentasikan di kelas maupun melalui Google Classroom atau Google Meet. Nah, kemudian dikembangkan lagi, diringkas lagi menjadi materinya dibuat dalam bentuk PowerPoint. Biasanya ada di penugasan seperti pembelajaran selama PJJ itu sering terjadi penugasan untuk membuat PowerPoint. Nah, bagaimana sih cara membuat PowerPoint yang baik dan benar? Secara umum ada 3 langkah untuk membuat PowerPoint yang baik dan menarik. Nah, yang pertama itu kita harus membuka aplikasi Microsoft PowerPoint dan kemudian membuat slide baru dengan klik menu, lalu pilih kotak blank presentation, dan yang kedua pilih tema atau desain slide presentasi dengan cara mengklik tab desain, lalu pilih desain pada grup teks yang kita inginkan. Nah, tujuannya agar tampilan presentasi ini sesuai dengan materi dan tampilannya agar lebih menarik lagi. Dan yang ketiga, memulai memasukkan materi atau informasi ke dalam slide presentasi. Nah, perlu diketahui, saat kita memasukkan materi, kita harus merangkum materinya terlebih dahulu agar terjadi PowerPoint atau poin-poin yang penting saja. Nah, untuk selanjutnya, mari kita coba untuk melakukan atau membuat PowerPoint. Baik, untuk membuat PowerPoint, pertama kita harus membuka aplikasi PowerPoint terlebih dahulu. PowerPoint. Nah, tunggu. Nah, maka tampilan awal PowerPoint yang ada di laptop atau komputernya itu akan seperti ini. Nah, kita harus mengeklik blank presentation untuk memulai tampilan baru. Nah, baik. Selanjutnya kita harus memilih desain agar tampilannya tuh menarik. Desain. Klik desain. Biasanya di desain pada PowerPoint itu sudah disediakan. Nah, klik. Sesuaikan kita mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih ini ya. Nah, ini tuh biasanya slide pertama itu merupakan judul atau gambaran awal atau materi yang akan kita presentasikan tuh terkait dengan apa. Misalnya kita akan mempresentasikan tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya seperti ini.
Nah, untuk memasukkan materi berikutnya, kita cukup mengeklikkan pada keyboard CTRL plus M atau dengan cara klik kanan new slide. Nah, itu ada dua cara. Biasanya kalau untuk cepat CTRL M gitu. Nah, di sini biasanya tuh pengertian sistem gerak. Pengertian sistem gerak. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, jenis organ sistem gerak. Terus misalnya terakhir kita menambahkan lagi kesimpulan misalnya ya. Nah, ketika kita sudah membuat beberapa slide ini, kita harus memasukkan materi di sininya. Nah, di sini tuh kita isi materinya. Biasanya kita cari di internet. Pengertian sistem gerak. Nah, seperti ini ya. Kita kopas, ambil poin pentingnya saja. Nah, seperti ini misalnya, ini poinnya. Lalu kita pindahkan ke slide tadi powerpointnya, Ctrl V. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini organ sistem. Nah, kita tuh bisa juga memasukkan gambar dengan cara insert picture. Nah, online picture. Nah, misalnya kita pilih ini ya, misalnya nih, kemudian insert, maka dia akan mengunduh. Nah, seperti ini. Nah, itu cara pertama. Nah, cara lain ada lagi. Kita cari di Google organ sistem gerak. Nah, kemudian klik gambar. Dan kita misalnya ini ya, nih, klik kanan, copy image, kemudian pastekan di sini, paste. Nah, di sini ada kodenya ini ya. Nah, biasanya kan kesalahannya tuh seperti ini, blur. Nah, jangan langsung, seharusnya tuh kita tunggu terlebih dahulu. Kita buka, kita tunggu sampai dia jelas, baru kita copy. Nah, seperti ini ya, yang benar. Nah, maka tampilannya akan lebih jelas. Tadi kan blur. Seperti ini untuk kita sesuaikan selanjutnya agar tampilannya menarik. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulannya tuh apa saja? Organ sistem gerak. Nah, seperti ini ya, misalnya ada tulang, otot, poin-poin saja. Nah, agar tampilannya itu lebih menarik, kita bisa menggerakkan semua slide ini. Jadi ini tuh slide pertama, slide kedua, slide ketiga, dan slide keempat. Ini bisa digerakkan, maka tampilannya tuh saat di show, saat dipresentasikan tuh bisa menarik. Kalau ini kan biasa ya, tidak ada menarik-menariknya. Nah, kemudian agar menarik itu kita bisa memberikan animation. Misalnya untuk animation tuh digunakan, jadi gini, ada animation dan transition. Nah, animasi itu digunakan untuk ini per huruf. Misalnya ini ya, huruf ya. Misalnya kita pilih ini fly in. Nah, kemudian gambar juga bisa. Ini misalnya kita speed. Kemudian ini ya. Kita bisa memilih yang lebih banyak lagi. Nah, seperti ini ya.
Selanjutnya, kalau transition itu tuh antar slide. Jadi ketika kita mau showkan atau mempresentasikan itu lebih bisa bergerak lagi. Misalnya ini. Pertama, misalnya kita pilih yang menarik. Ya, misalnya ya. Nih. Maka akan kemudian yang kedua kita nih. Ketiga kita pilih ini, tapi ini. Terus yang terakhir misalnya ini, misalnya ya kriteria. Jadi ketika kita presentasikan PowerPoint yang telah kita buat, maka tampilannya akan lebih menarik lagi. Misalnya kemudian ini pengertian sistem gerak. Slide ke selanjutnya, organ sistem gerak. Ini kemudian kesimpulan. Nah, itu untuk terkait dengan cara membuat PowerPoint atau presentasi agar lebih menarik lagi. Nah, ketika kita ada pertanyaan, lantas bagaimana sih ketika kita keterbatasan template atau desain? Di sini kan terbatas ya, cuma ada beberapa ya slide-nya. Nah, gimana sih caranya kita bisa mengunjungi beberapa website atau beberapa web seperti itu yang ada di Google. Biasanya tuh webnya tuh namanya ini slidego.com. Nah, ini tuh isinya tuh terkait dengan template PowerPoint agar lebih menarik lagi. Nah, misalnya kita pilih yang ini ya, kita misalnya suka yang ini, langsung kita unduh, download PowerPoint, maka nanti tampilannya akan seperti ini. PowerPointnya jauh lebih menarik lagi daripada template yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Kita unduh. Oh ya, nah ini sedang melakukan pengunduhan. Ini memang agak lama karena biasanya ukuran template-template dan animasinya ini tuh sangat besar. Nah, ini udah keunduh ya. Baik, kita buka terlebih dahulu di file download. Tadi ini ya yang barusan kita unduh. Nah, maka akan seperti ini. Lalu klik enable editing agar kita bisa mengeditnya untuk menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Nah, ini kita tinggal edit aja sistem gerak. Nah, terus ini biasanya pengertian. Sampai selesai ya, kita isi materinya dan poin-poinnya saja. Jadi saat kita melakukan presentasi ini, tampilan kita PowerPoint-nya akan lebih menarik lagi. Seperti ini ya, sampai selesai. Baik, demikian untuk tutorial terkait dengan cara menggunakan PowerPoint dan cara membuat PowerPoint yang lebih menarik lagi agar presentasi saat kita dimintai Bapak Ibu Guru bisa lebih maksimal lagi dan mendukung pembelajaran via daring ini dapat lebih maksimal lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.